Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu pada topik elastisitas permintaan dan penawaran. Bahan ini ada pada bab 5 dari buku referensi yang telah kita tetapkan. Selanjutnya kita fokus pada pengertian dari elastisitas. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran pada hakikatnya fokus kepada isu harga. Apabila perubahan harga yang sangat kecil, menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka dikatakan bahwa permintaan barang tersebut bersifat sangat responsif terhadap perubahan harga. Kita bisa katakan tipe ini permintaannya adalah elastis. Sebaliknya, apabila perubahan harga relatif besar terhadap permintaannya justru tidak banyak berubah, maka dikatakan permintaannya tidak elastis. Jadi, isu utama dari elastisitas adalah bagaimana perubahan harga tersebut memberi pengaruh besar atau kecil terhadap permintaan atau terhadap penawaran. Ada beberapa jenis khususnya pada elastisitas permintaan, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Topik kita pada bab ini hanya fokus pada pembahasan elastisitas permintaan harga. Kita dapat lanjutkan pada halaman 104. Silakan saudara buka halaman ini dan perhatikan gambar 5.1. Ada dua jenis grafik di sana. Yang pertama disebut kurva DD landai dan dua dituliskan sebagai kurva DD curam. Silakan dipelajari cara membaca kurva tersebut. Pada kurva 1, apabila permintaan agak datar atau landai bentuknya, suatu pergeseran kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sedikit, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Pada kurva 2, apabila permintaan bentuknya menurun dengan sangat curam, suatu pergeseran ke atas kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan adalah relatif kecil. Bagaimana interpretasi dari kedua grafik ini? Secara sederhana, grafik 1 dapat kita baca pergeseran kurva DD landai dari SS menjadi S1. Di situ saudara bisa lihat bahwa perubahan harga dari P menjadi P1. Sementara kuantitinya berawal dari Q menjadi Q1. Perhatikan besar nilai perubahan Q menjadi Q1 dibandingkan P menjadi P1. Grafik ini memperlihatkan harganya tambah mahal, sementara jumlah yang dijual atau yang diminta itu bisa lebih sedikit. Grafik kedua kebalikannya. Pasalnya perubahan dari Q menjadi Q1 itu nilainya deltanya lebih kecil jika kita bandingkan dengan perubahan dari P menjadi P1. Ini menunjukkan perubahan harga yang sangat besar dibandingkan dengan perubahan permintaan yang relatif kecil.
Apa manfaat dari menaksir elastisitas? Bisa dilihat dari dua pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, manfaat menaksir elastisitas dari sudut pandang pelaku usaha, dan yang kedua, manfaat menaksir elastisitas dari sudut pandang pemerintah. Pelaku usaha akan mendapatkan manfaat dari menaksir elastisitas ini sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan penjualan. Sedangkan bagi pemerintah, nilai elastisitas dapat menjadi salah satu petunjuk apakah sebuah kebijakan ekonomi itu sukses atau tidak. Sekarang saudara perhatikan grafik 1 dan grafik 2 yang telah dijelaskan sebelumnya pada halaman 104. Grafik itu menunjukkan besar nilai elastisitas dapat digunakan atau dapat menjadi petunjuk bagi perusahaan apakah mereka perlu menambah produksi atau menurunkan produksi. Ini berkaitan dengan upaya perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya atau mengurangi resiko kerugian. Bagi pemerintah, kedua grafik tadi dapat diilustrasikan dalam konteks impor barang. Grafik 1 menunjukkan perubahan jumlah barang yang diimpor pemerintah jika pemerintah mengurangi dalam jumlah besar barang-barang impor, itu akan memberikan pengaruh kepada masyarakat karena harga-harga akan menjadi lebih murah, sehingga bisa dikatakan kebijakan pemerintah menjadi sukses. Atau sebaliknya, dengan analisis nilai elastisitas, pemerintah bisa memperkirakan apabila pemerintah tidak ingin mengurangi jumlah barang yang diimpor atau jumlah barang yang diimpor hanya sedikit saja yang dikurangi, maka pemerintah bisa melihat pengaruhnya terhadap harga. Nah, apabila ternyata pengurangan jumlah barang yang diimpor sedikit saja, justru harga barang-barang jadi meningkat, itu menunjukkan bahwa kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah tersebut adalah kebijakan yang tidak akan berhasil. Nah, ini adalah manfaat dari menaksir nilai elastisitas. Bagaimana cara kita menghitung koefisien elastisitas permintaan dan bagaimana interpretasi dari nilai elastisitas itu? Pada prinsipnya, nilai elastisitas adalah rasio antara persentase jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga. Nilai elastisitas ini nilai koefisien elastisitas itu antara 0 dan tidak berhingga. Apabila saudara menemukan nilai elastisitasnya 0, itu bermakna bahwa perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta. Misalnya, awalnya harganya 1.000, permintaan itu 10.000, Anda naikkan harganya 5.000, permintaannya tetap 10.000. Jadi berapapun harga yang Anda naikkan, itu tidak akan memberi pengaruh terhadap jumlah permintaan. Sedangkan nilai elastisitas tidak berhingga atau tidak terdefinisi, pengertiannya adalah pada tingkat harga tertentu, maka pasar mampu membeli semua barang. Jadi ini berbeda ya, atau kebalikan dari nilai elastisitas 0. Nah, bagaimana cara menghitung nilai elastisitas? Saudara bisa lihat dan baca pada halaman 106 dan 107. Ya, cara menghitungnya sangat sederhana, ya. Tidak ada hal-hal yang menyulitkan di situ.
Tetapi yang perlu dipahami adalah bagaimana saudara bisa menginterpretasi nilai rasio tersebut. Ada dua jenis rumus dalam menghitung koefisien elastisitas ini. Yang banyak digunakan adalah rumus revisi, yang saudara bisa baca rumus itu pada halaman 108, yang biasa dikenal dengan istilahnya nilai titik tengah atau elastisitas arc. Selanjutnya kita akan mempelajari cara memahami kurva permintaan dan elastisitas permintaan itu sendiri. Saudara bisa membuka halaman 109 dan 110. Pada halaman 109, perhatikan tabel 5.1. Pada tabel tersebut, kita akan melihat bagaimana perubahan harga yang diikuti dengan perubahan jumlah permintaan, dan kita bisa hitung bagaimana perubahan nilai koefisien elastisitas. Saudara ingat kembali tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Pada hukum permintaan, apabila harga turun, maka jumlah permintaan itu akan naik. Perhatikan tabel 5.1, pada tingkat harga 1000, jumlah permintaannya 2000. Sedangkan pada harga lebih murah, dari 1000 turun menjadi 800, jumlah permintaannya 4000. Jadi meningkat ya, atau bertambah 2000. Kita bisa hitung perubahan dari 1000 menjadi 800 harganya, dan perubahan permintaannya dari 2000 menjadi 4000. Kita peroleh nilai koefisien elastisitasnya adalah 3. Nah, demikian juga perubahan harga dari 800 turun menjadi 600, dan permintaannya dari 4000 meningkat menjadi 5000. Nilai elastisitasnya 1,4. Ya, padahal di sini kalau saudara perhatikan, kita turunkan harga itu 200 rupiah ya, 1000 dari 800 itu turun 200, 800 menjadi 600 itu turun 200. Demikian juga permintaan, di contoh ini dibuatkan sedemikian rupa, dari 2000 naik menjadi 4000, berarti ada pertambahan 2000, kemudian dari 4000 menjadi 6000, ada pertambahan 2000, jadi proporsional ya, penaikan harga proporsional turun 200, sementara jumlah permintaan proporsional naik 2000. Ternyata nilai koefisien elastisitasnya itu perbedaannya itu tidak proporsional. Yang awalnya 3, koefisiennya sekarang menjadi 1,4. Sekarang kita pelajari jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Saudara bisa perhatikan gambar 5.3 pada halaman 111. Ada 5 bentuk grafik di sana. Ada grafik pertama itu diberi judul tidak elastis sempurna. Grafik kedua, elastis sempurna. Grafik ketiga, elastisitas uniter. Grafik keempat, tidak elastis. Dan grafik kelima, elastis. Nah, perhatikan grafik tidak elastis sempurna. Gambar 1. Gambar I ya. I1 Romawi kecil. Pada gambar tersebut, saudara perhatikan cara membaca grafiknya adalah bahwa berapapun harga yang saudara tetapkan pada satu produk, satu komoditas, permintaannya tetap ya.
mau harganya 1000, permintaannya tetap sebesar D, mau 50.000, saudara naikkan dia tetap D. Ini disebut namanya tidak elastis sempurna. Nah, nilai koefisiennya itu adalah 0. Jadi saudara kan bisa perhatikan di situ nilai dari Q-nya itu kan tidak berubah ya, yang berubah adalah nilai harganya. Nah, sementara koefisien elastisitas itu cara menghitungnya rasio antara kuantinya berarti 0 dibagi dengan perubahan rata-rata harga dari barang tersebut ya. Kalau perubahannya ada nilainya ya, jadi 0 dibagi dengan nilai adalah 0. Jadi tidak elastis sempurna. Yang kedua, grafik E2 itu elastis sempurna ya, kebalikannya. Dia sejajar dengan sumbu permintaan dengan sumbu Q. Di sini maknanya semua barang yang tersedia di pasar itu dengan harga tertentu, ya misalnya harganya 10.000, ada di supply sebanyak 1 ton, itu habis terjual. Supply 2 ton habis terjual, 3 ton habis terjual, 10 ton habis terjual, tapi harganya sama ya, karena kalau saya perhatikan itu kan grafiknya harganya sama ya. Nah, itu disebut elastis sempurna. Jadi nilai koefisien elastisitasnya itu tidak terdefinisi atau tidak berhingga. Di situ yang ada nilainya adalah perubahan permintaan ya, sementara harganya itu tidak ada perubahan. Berarti kan nilainya itu bilangan dibagi dengan 0, jadi tidak terdefinisi. Cara membacanya ya, berapapun barang yang tersedia di pasar, tapi dengan catatan harganya tetap ya, itu akan habis terjual. Ini grafik ketiga itu disebut elastisitas uniter. Nah, ini nilainya nilai koefisien elastisitasnya 1. Ini maknanya perubahan harga itu akan proporsional diikuti dengan perubahan permintaan atau sebaliknya ya, makanya disebut uniter. Sementara tidak elastis itu nilainya antara 0 dan 1 ya, besar dari 0 kurang dari 1. Itu pada grafik 4. Itu maknanya kalau kita lihat grafik 4 itu perubahan itu kan cukup curam ya, gambarnya ya, cukup curam, gambar DD itu cukup curam. Kalau Anda tarik dua nilai pada sumbu Q1 dan Q2 itu sedikit atau kecil sekali perubahannya dibandingkan dengan harga. Jadi Anda ambil aja Q1 P1 gitu ya, cari koordinatnya, Q2 P2. Jadi kalau saudara perhatikan perbedaan antara nilai demand dengan nilai harganya itu sangat berbeda. Itu disebut tidak elastis ya, tidak elastis. Jadi bisa kita interpretasikan perubahan permintaan itu tidak sensitif ya terhadap harga, gitu ya, kurang sensitif terhadap harga. Dan yang terakhir grafik kelima itu elastis, jadi agak landai. Gambar grafiknya kita saudara bisa eksperimen di situ, ambil 2 titik juga, Q1 dengan harga P1 dan Q2 dengan harga P2. Jadi perubahan harga yang sangat kecil sekali, katakanlah dari 1000 menjadi 1100, ternyata itu memberi efek yang luar biasa terhadap perubahan permintaan. Gitu. Jadi kalau harganya naik ya perubahan permintaannya itu drastis turun, gitu ya. Jadi sangat sensitif ya, sangat sensitif. Itu disebut dengan elastisitasnya besar dari 1. Nah, demikian cara kita membaca jenis-jenis elastisitas dan nilai koefisien elastisitas permintaan. Jadi tidak elastis sempurna, nilai koefisiennya 0, elastis sempurna, nilai koefisiennya tidak berhingga, elastisitas uniter, nilai koefisien elastisitasnya 1, tidak elastis, nilai koefisien elastisitasnya antara 0 sampai dengan 1, sedangkan elastis, nilai koefisien elastisitasnya besar dari 0. Ini adalah grafik-grafik
sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di grafik pertama yang paling kiri di hadapan kita itu adalah tidak elastis sempurna. Jadi kalau sudah perhatikan di situ nilai kuantitinya kan tetap sama gitu ya, meskipun harga berubah. Dan sebelah kanan di situ kita lihat ada perubahan dari 100 menjadi 90, sementara harga meningkat dari 4 menjadi 5 gitu ya. Ini kita bisa sebut sebagai inelastic demand ya, kecil dari 1. Grafik ketiga di sini adalah elastisitas uniter, unit elastic demand, nilainya 1. Berikutnya grafik yang besar dari 1 ya. Kemudian ini adalah grafik yang elastisitasnya infinitif atau tidak berhingga. Berapapun barang yang tersedia di pasar itu akan habis diserap. Tadi penjelasannya ya. Harganya 4 dolar, mau di supply Q1 habis, Q2 habis, Q3 habis. Jadi berapapun barang yang ada di pasar itu akan habis terjual atau habis diserap oleh konsumen. Saya berikan contoh perhitungan dan bagaimana perubahan nilai koefisien elastisitas di sepanjang kurva garis lurus ya, pada slide ini. Saya perhatikan di situ kolom harga price, harga barang 7 dolar, kemudian kolom kedua kan quantity, nilainya 0. Ini artinya harga barang 7 dolar tidak ada konsumen yang mau beli. Kemudian harga diturunkan dari 7 dolar menjadi 6 dolar. Ternyata ada permintaan sebesar 2. Nah, kalau harga barangnya itu 6 dolar per unit, permintaannya 2, maka pendapatan perusahaan adalah 6 kali 2 menjadi sebesar 12 dolar. Ada perubahan percentage change in price, itu 15 persen ya, perubahannya, dan percentage change in quantity itu ada 200, sehingga kita bisa hitung nilai elastisitasnya itu adalah koefisien elastisitasnya 13, dan kita bisa simpulkan perubahan harga dari produk ini elastis. Dan kita bisa perhatikan satu persatu ya. Di situ saudara bisa menyimpulkan nantinya kapan kondisi pasar itu menjadi tidak elastis ya, inelastis. Kita temukan di situ pada harga 2 US dollar, pada harga 1 US dollar. Artinya pasar sudah kurang responsif ya terhadap barang tersebut ya, dengan harga yang sangat murah sekali. Kesimpulannya bahwa sebuah kurva permintaan di setiap titik dari kurva itu akan memberikan nilai koefisien elastisitas yang berbeda-beda. Ya, jadi satu kurva akan mempunyai banyak nilai koefisien elastisitas. Ini sangat bergantung kepada berapa besar perubahan harga dan berapa besar kuantiti perubahan kuantitas permintaan dari komoditas itu. Berikutnya kita mempelajari faktor-faktor penentu elastisitas dari sebuah permintaan. Pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya yang menyebabkan permintaan berbagai macam barang berbeda-beda elastisitasnya?
Jadi ada 3 faktor yang menentukan perubahan elastisitas permintaan itu. Yang pertama, faktor penentunya itu adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang ketiga, jangka waktu analisis. Kenapa banyaknya barang pengganti yang tersedia akan memberikan akan menentukan elastisitas permintaan sebuah barang? Penjelasannya adalah ketika harga barang tertentu naik, maka pembeli akan mempertimbangkan beralih pada barang pengganti yang harganya lebih murah, tapi dengan fungsi yang sama. Akibatnya terjadi penurunan permintaan terhadap barang tertentu tersebut. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan akan memberi pengaruh pada elastisitas permintaan karena alokasi pendapatan dari masyarakat atau seseorang terhadap jenis barang tertentu semakin besar, maka elastisitas permintaan terhadap barang tersebut akan semakin besar. Jadi maksudnya seseorang apabila mengalokasikan pendapatannya itu semakin besar terhadap jenis barang tertentu, maka barang tersebut akan semakin besar pula nilai elastisitasnya. Contohnya misalkan sebuah keluarga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli beras lebih besar, yang awalnya 10.000 dialokasikan, sekarang dinaikkan menjadi 15.000, maka nilai elastisitas dari beras tersebut juga akan semakin besar nilai koefisien elastisitasnya. Ya, karena kembali lagi pada rumus bahwa nilai koefisien elastisitas itu rasio antara perubahan kuantiti dengan perubahan harga. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Penjelasannya bahwa semakin lama jangka waktu kita untuk menganalisis suatu barang, maka semakin elastis sifat permintaan suatu barang tersebut. Nah, jadi lamanya jangka waktu yang kita jadikan dasar untuk menghitung. Jadi saudara menghitung perubahan harganya untuk satuan bulan. Jika dibandingkan kita menghitung koefisien elastisitas dengan data perubahan harga 10 tahunan, itu memberikan nilai elastisitas yang berbeda karena semakin lama jangka waktu yang dilibatkan dalam proses perhitungan itu akan memberikan hasil nilai elastisitas permintaannya itu juga semakin besar. Sekarang kita pelajari bagaimana perubahan harga dan hasil penjualan. Apakah menaikkan harga barang akan meningkatkan hasil penjualan atau pendapatan? Pertanyaannya adalah apakah menaikkan harga suatu barang akan meningkatkan pendapatan? Nah, kita fokus pada dua jenis elastisitas. Yang pertama itu adalah elastisitas tidak elastis dan elastis, dua jenis grafik ya, yang elastis dan tidak elastis. Kalau yang tidak elastis itu grafiknya lebih curam, sedangkan yang elastis lebih landai. Kesimpulannya adalah jika permintaan adalah tidak elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjualan atau menyebabkan kenaikan pendapatan. Yang kedua, untuk permintaan yang bersifat elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan pendapatan. Nah, kita bisa buktikan ini secara grafik.
Nanti saudara baca di gambar 5.41 ya, dan gambar 5.42. Kita bisa kasih ilustrasi. Pendapatan itu adalah harga barang per unit dikali dengan jumlah barang yang dijual. Ya, kita ambil contoh untuk grafik tidak elastis, itu grafik 2, permintaan terhadap barang Y pada halaman 115. Jika harga barang itu sebesar H, maka permintaannya sebesar J. Nah, ketika harga barang dinaikkan menjadi H1, maka permintaannya turun menjadi sebesar J1. Nah, saudara bisa ganti dengan angka-angka untuk bisa membuktikan teori bahwa jika permintaan adalah tidak elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan pendapatan. Kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan pendapatan. Bisa dibuktikan, ganti saja H itu dengan angka, J itu dengan angka, H1 dengan angka, dan J1 dengan angka. Kita ambil contoh misalnya H itu adalah 700. Pada saat harga barang 700, permintaannya itu sebesar 110 unit. Maka pendapatannya adalah 700 dikali 110, 77.000 pendapatannya. Ketika harga dari 700 dinaikkan menjadi 1000, maka permintaannya turun menjadi J1. Katakanlah permintaannya turun dari 110 menjadi 100, sehingga pendapatannya adalah 100.000 per unit dikali dengan 1000 per unit dikali dengan 100 unit menjadi 100.000. Dan ini kan membuktikan bahwasannya ada kenaikan pendapatan dari 77.000 menjadi 100.000. Nah, dengan cara yang sama bisa digunakan untuk membuktikan teori bahwa permintaan yang bersifat elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan pendapatan. Nah, ini bisa dilihat pada grafik satunya ya. Nanti bisa digunakan dalam bentuk angka. Ketika harga barang itu sebesar P, permintaannya sebesar Q. Ketika harga itu dinaikkan dari P menjadi P1, maka permintaan barang itu turun dari Q menjadi Q1. Nah, saya bisa ganti dengan angka-angka untuk bisa membuktikan teori yang menyatakan bahwa permintaan yang bersifat elastis, maka kenaikan harganya justru mengakibatkan penurunan pendapatan. Kita lanjutkan dengan elastisitas penawaran. Perbedaan antara elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran ya dari sisi permintaan dan penawaran itu sendiri. Elastisitas permintaan adalah ukuran responsiveness dari permintaan yang dipicu oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah ukuran responsiveness penawaran sebagai akibat perubahan harga. Jadi intinya yang kita analisis ini bagaimana harga memberi pengaruh terhadap perubahan permintaan, itu yang disebut dengan elastisitas permintaan, dan perubahan harga yang akan memberi pengaruh terhadap besarnya penawaran, itu yang kita sebut elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran pada prinsipnya adalah sama, dan jenis-jenis elastisitasnya itu sama. Kita bisa lihat nanti pada slide berikutnya. Dan cara menghitung koefisien elastisitas penawaran itu juga pada prinsipnya sama, yaitu rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan, ya, jadi delta rata-rata ya dari perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Jadi sama saja prinsip perhitungannya. Kita bisa menggunakan elasticity arc. Jenis-jenis elastisitas
penawaran ini sama juga dengan jenis-jenis elastisitas permintaan, yaitu elastisitas sempurna, tidak elastis sempurna, elastis uniter, elastis inelastik atau tidak elastis, dan yang terakhir adalah elastis. Nah, beberapa nilai koefisien elastisitas sempurna dari penawaran dan berapa nilai koefisien tidak elastis sempurna dan seterusnya. Ini bisa kita jelaskan dengan cara yang sama menggunakan grafik sebagai berikut. Ini adalah beberapa ilustrasi untuk jenis-jenis elastisitas. Grafiknya sama saja dengan jenis-jenis elastisitas permintaan. Gambar 1, perfectly inelastic supply. Nilai elastisitas koefisiennya adalah 0. Jadi berapapun harga mau dinaikkan ataupun diturunkan, maka besar atau jumlah supply-nya itu adalah tetap. Ya. Jadi harga berubah dari 4 dolar menjadi 5 dolar, jumlah barang yang dipasok ke pasar itu tetap 100. Jadi nilai elastisitasnya adalah 0, ya, karena memang delta dari supply-nya itu tidak berubah, ya, itu bernilai 0. 0 dibagi dengan bilangan adalah 0. Grafik kedua, ini inelastic supply, jadi pasokan atau penawarannya tidak elastis. Contohnya di sini, ketika harganya sebesar 4 dolar, besar pasokan itu 100, dan ketika harganya dinaikkan menjadi 5 US dollar, pasokannya itu 110. Jadi tidak terlalu besar perubahan volume pasokan ke pasar ketika harga barang dinaikkan dari 4 dolar menjadi 5 dolar. Grafik ini adalah tipe inelastic supply, jadi supply yang tidak elastis. Nilainya itu kurang dari 1 nilai koefisiennya. Kalau elastisitas tidak elastis sempurna, nilai koefisiennya adalah 0. Gambar ketiga adalah gambar supply unit elastic supply, elasticity-nya equal atau sama dengan 1. Kalau kita lihat di grafik ini, ketika harganya 4 US dollar, pasokannya sebesar 100 unit, dan ketika dinaikkan menjadi 5 US dollar, pasokannya meningkat dari 100 menjadi 125. Ini proporsional, ya. Jadi elasticity koefisiennya itu sama dengan 1. Berikutnya elastic supply. Elasticity koefisiennya itu besar dari 1. Di gambar ini menjelaskan ketika harganya 4 dolar, maka jumlah penawarannya itu 100, dan ketika nilai harga barang itu naik dari 4 dolar menjadi 5 dolar, jumlah pasokannya meningkat 2 kali lipat dari 100 menjadi 200. Dan maka nilai koefisien elastisitasnya itu besar dari 1. Dan gambar yang terakhir di sebelah kanan ini adalah gambar perfectly elastic supply. Perfectly elastic supply menunjukkan harganya tidak berubah, tetap 4 dolar, dan produsen meskipun harga tidak dinaikkan tetap akan mensuplai sebanyak mungkin. Itu
sehingga gambar grafik ini menunjukkan perubahannya itu ada nilainya, perubahan harga tidak ada, jadi bilangan dibagi dengan nol, definisinya jadi tidak beringgah. Jadi nilai koefisien perfectly elastic supply ini tidak beringgah atau tidak terdefinisi. Nah, faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi elastisitas penawaran? Ada beberapa. Sifat perubahan biaya produksi, yang kedua jangka waktu analisis. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Sifat perubahan biaya produksi. Nah, Anda bisa bayangkan, saudara bayangkan jika kita ingin meningkatkan jumlah pasokan barang, jumlah supply barang, tapi dengan cara mengeluarkan biaya yang sangat mahal sekali, nah tentu ini akan berakibat kepada tidak elastisnya supply itu, ya. Karena kalau saudara ingin meningkatkan jumlah barang yang dipasok ke pasar dengan cara mengeluarkan biaya produksi yang sangat tinggi sekali, tentunya keputusan ini menjadi tidak tepat, ya. Ini berkaitan dengan prinsip dari skala ekonomis. Nah, sebaliknya, artinya meningkatkan jumlah supply dengan cara memproduksi sejumlah barang yang lebih banyak dengan harga atau biaya produksi yang sangat tinggi sekali, ini adalah penawaran yang tidak elastis. Demikian juga sebaliknya. Ya, kalau kita ingin meningkatkan jumlah pasokan dengan perubahan biaya produksi yang tidak terlalu mahal, maka situasi ini masuk kategori supply yang elastis. Faktor kedua yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu adalah jangka waktu analisis. Ya. Jadi ada beberapa pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran itu dibedakan menjadi 3 jenis, masanya jangka waktu yang sangat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Jangka waktu yang singkat ini pengertiannya operasional, ya, operasional sehari-hari, masanya sangat singkat. Ya. Jadi dalam kondisi singkat ini, apabila ada perubahan harga, maka si pelaku usaha itu, ya, apabila terjadi perubahan harga yang sangat cepat, ya, tentu si perusahaan juga tidak bisa secepat itu untuk bisa memanfaatkan peluang pasar, ya, sebagai akibat dari kenaikan harga barang yang tiba-tiba. Jadi masa sangat singkat ini juga akan mempengaruhi elastisitas penawaran. Kemudian jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah investasi untuk kapasitas produksinya, tapi masih dapat memanfaatkan potensi kapasitas seperti overtime, subkontrak. Ketika ada peningkatan harga barang naik dari 1.000 katakanlah menjadi 10.000, ini maknanya adalah peluang, ya, dalam hukum penawaran. Kenaikan harga akan memicu kenaikan pasokan. Nah, apabila kondisi pabrik mempunyai kapasitas yang sudah maksimal, yang kita tidak bisa tambah lagi, sementara kalau kita ingin menambah atau ingin membangun pabrik baru, itu tidak memungkinkan sebab ini jangka pendek, kita harus bergerak dengan cepat, maka
ya artinya kita tidak bisa investasi baru, maka perusahaan masih bisa memenuhi peluang tadi ya sebagai akibat dari kenaikan harga barang tadi itu dengan cara memanfaatkan potensi-potensi kapasitas yang ada. Ya, diantaranya beberapa potensi kapasitas itu adalah overtime ataupun subkontrak. Gitu ya. Yang ketiga itu jangka panjang. Dalam hal ini ketika harga barang di pasar naik dan kita bisa melihatnya ini adalah stabil untuk jangka panjang, maka perusahaan ketika kapasitasnya itu sudah maksimal dan situasinya perubahan harga ini cukup stabil untuk jangka panjang, maka perusahaan bisa memutuskan penambahan kapasitas produksi melalui investasi pembangunan pabrik baru. Nah, ini yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan jumlah pasokan barang. Demikian topik yang kita bahas pada bab ini. Selanjutnya, saudara menjawab pertanyaan dan latihan pada akhir bab ini yang terdiri dari pemahaman konsep dan juga latihan menghitung koefisien elastisitas. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.